Al-Khaliq yang mendesain, Al-Khaliq Al-Bari yang membangun, mencipta, mewujudkan kenyataan, Al-Musawwir yang memperindah. Tsumma salatu 'alal mukhtari, kemudian salawat Allah Subhanahu wa taala 'alal mukhtari, yani al-mukhtar maksudnya yang terpilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd, dan depan setelah itu kata-kata wa ba'du disebut fasul khitab, disebut fasul khitab, dan konon itu adalah fasul khitabnya Nabi Daud alaihissalam yang ada di surat Shad. Haka ay khudh, haka ini isim fi'il artinya khudh, haka, makanya setelahnya mansub karena maf'ul bih. Siratar rasuli, sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya sirah sudah jadi istilah untuk kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sirah, jadi ilmu sirah, kalau dibilang sirah maksudnya kisah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau sejarah bahasa Arab secara umum ya tarikh atau sejenisnya. Tapi khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sirah dibilang as-sirah. Ar-Rasuli, Rasul maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebagian ulama memaklumkan menyebut Ar-Rasul saja. Tapi ya bagaimanapun ini bait syair ya terikat. Manzumatan, dalam bentuk manzumah, dalam bentuk tadi qasidah manzumah, yakni yang terikat dengan bahar dan wazan dan qafi, terikat dengan wazan dan qafi, qafiyah, wazan dan qafi. Ini dan ini qafinya baharnya bahar rojas. Mustaf'ilun fa'ulun. Alhamdulillahil qadimil bari. Mustaf'ilun fa'ulun. Ya. Mujazatnya ringkas, al-fusul bagian-bagian. Ini secara ringkas bagian-bagian. Dan ketika beliau menyebut al-fusuq atau para ulama seperti kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, Syekhuna semoga Allah menjaga beliau. Ini barangkali beliau isyarat bahwa beliau ini mengambil banyak dari al-fusul fi siratul rasul. Ini kenapa ada cerita hijau kuning? Okay, next. Dan mempelajari sirah diperintahkan dalam Islam, kan sangat ditekankan, termasuk hal yang Allah sindir bahkan kalau orang nggak belajar sirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, afalam yadabbaru qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Allah bilang, apa mereka nggak tadabbur Al-Qur'an? Terus abis itu Allah bilang, apa mereka nggak mengenal Rasul mereka? Jadi Allah menggandingkan antara tadabbur Al-Quran dan mempelajari sirah. Sebagaimana tadabbur Al-Quran wajib, mempelajari sirah, ya berarti somehow sebegitu kan. Dalam Al-Quran tidak begitu kuat, tapi memberikan persamaan. Afalam lam ya'rifu Rasulullah, mereka kenal Rasulullah. Sekarang kadang kalau ditanya tentang artis lebih paham daripada ditanya tentang Rasulullah. Itu baru Rasul, kita belum bicara sahabat. Kita belum bicara tabi'in, belum bicara para ulama. Oh, targetnya kurang 3.000 lagi ya? Enggak. Gimana kurang 3.000 lagi? Apa yang kurang 3.000 lagi tadi? Nih, seperti gua nih. Gimana Bang Bilal? Atau siapa? Ada pertanyaan? Apa yang kurang 3.000 lagi? Maniko tadi lupa di-mute. Oke, lupa di-mute. Mohon dikondisikan. Terima kasih. Dan para sahabat sendiri mengajarkan serius sampai seperti mendiktekan sirah Nabi SAW kepada para tabi'in, kata Muhammad bin Ali Al-Hanafi. Ini salah satu anaknya Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Husain Ibnu Hanafiyah mengatakan, yaqulu kunna nu'allamu maghazi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu suratul Quran. Kita dulu diajari sirah nabawiyah oleh, ini tabi'in yang ngomong. Kita dulu diajari sirah nabawiyah, berarti yang ngajarin siapa? Sahabat. Sebagaimana kita diajari surat dalam Al-Qur'an. Ini sahabat ngajarin Quran kepada tabi'in, jelas lah pasti sangat serius karena itu hal utama. Dan sanad Quran tersambung secara mutawatir, bukti hal tersebut. Dan imam-imam qiraat sebagiannya tabi'in, sebagiannya tabi'in. Betapa seriusnya mereka. Panjang lah cerita tentang itu. Ternyata ngajarin sirah seserius itu. Kunna nu'allam maghazi Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam surat Al-Quran. Jadi barangkali ini dua hal yang kalau kita bisa punya anak diperhatikan betul, yaitu mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan sirah. Jangan sampai masuk kotak anak-anak ya, banyak hal kisah-kisah yang nggak jelas ya. Tapi sirah malah nggak tahu. Sedih. Lanjut. Mauliduhu fi ashiril fadili rabi'inil awwal ya'mal fi lakin amal syurufah. Mauliduhu, lahirnya beliau fi ashiril fadili di ashiril 10, yani ke 10 al-fadili dari bulan yang mulia, rabi'inil awwali, rabi'il awwal,
Dan Rabiul Awal memang bisa dibaca Rabiul Awal atau Rabiunil Awal. Amal fili tahun gajah. Lakin namal masyhuru tsani asyrihi, tetapi yang masyhur. Jadi penulis itu cenderung menguatkan tanggal 10 Rabiul Awal beliau lahir sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang masyhur artinya pendapat banyak ulama dalam buku-buku sirah termasuk Ibnu Ishaq bahkan Yanus ala hadza itu adalah tsani asyrihi, tanggal ke-12. Lanjut. Tanya, fi yaumil ini di hari Senin, kulu fajrihi, di saat fajar terbit hari tersebut. Wa wafaqal 20 min Naisana, dan wa wafaqa, dan bersesuaian, bertepatan al-20 tanggal 20 min Naisana dari bulan Naisan. Ini bulan April. Nanti saya terangin. Wa qablahu, dan sebelum itu hainu abihi hana. Hainu waktu. Abihi hainu wafat. Al-halak, al-hain al-halak. Ini wafat abihi, ayah beliau, hana, telah tiba. Waktu meninggal ayah beliau telah tiba, sebelum beliau lahir. Oke, jadi beliau pertama lahir di Mekah tahun gajah. Kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, wala la khilafa annahu sallallahu alaihi wasallam wulida bi jawfi Makkah. Tidak ada beda pendapat ulama bahwa Nabi SAW dilahirkan di Mekah, wa anna maulidahu kana amal fili, dan juga bahwa lahir beliau di tahun gajah. Walaupun sebenarnya ada khilaf dikit, tapi khilaf Ibnu Qayyim tidak menganggapnya. Seperti di sini bilang khilaf, sebenarnya ada juga yang bilang bukan tahun gajah. Next. Dan hikmah pelajaran dari penyerang bergajah seperti dijelaskan oleh Syekh As-Sulami luar biasa nih. Jadi seperti ya kita lihat, yang pertama adalah membuktikan bahwa Ka'bah itu mulia. Ya, sangat mulia. Peristiwa luar biasa. Kita semua tahu surat Al-Fil, surat 105. Semua tahu lah ceritanya. Ini ngomong bisa dihilangin nggak hijau-hijaunya? Bisa kali ya. Clear all drawings. Oke, udah hilang. Ya. Jadi membuktikan mulianya Ka'bah. Ubayanu syaraful Ka'bah. Yang kedua juga membuktikan bahwa dengkinya orang-orang ya Nasrani kepada orang Arab. Dalam hal itu, memang waktu itu ya Nasrani lebih benar agamanya daripada orang Arab. Tapi masalahnya Ka'bah itu pada akhirnya at the end of the day dibangun Nabi Ibrahim. Masalahnya mereka menyerang Ka'bah. Kalau mereka cuma mendakwahi orang Quraisy biar nggak nyembah patung, that's fine, masya Allah. Tapi enggak, masalahnya mereka mau menghancurkan Ka'bah, Abraha. Dan semua tahu ceritanya ya. Apa sebabnya? Kenapa Abraha mau nyerang Ka'bah? Jawabannya kan jadi gini. Awalnya semua dari Ashabul Ukhdud. Di surat apa Ashabul Ukhdud? Al-Buruj. Al-Buruj. Qutil Ashabul Ukhdud, An-Nari Dzatul Waqud. Surah Al-Buruj surat 85. Ashabul Ukhdud itu kejadiannya kira-kira 50 tahun sebelum Nabi SAW lahir. Sebelum tahun gajah. Kejadian di Yaman. Waktu itu ada kerajaan Himyar namanya. Kisahnya Nabi ceritakan di hadis riwayat Muslim. Hadis tentang gulam. Bismillahirrahmanirrahim gulam. Hadis tentang itu. Di mana Raja Himyar waktu itu namanya Yusuf. Atau orang barat bilang Joseph. Kemudian dia punya penyihir, kader penyihir ini udah mau tua, maka beliau butuh kaderisasi penyihir kerajaan. Bla bla dan seterusnya, dipilih seorang pemuda. Pemuda tersebut sebenarnya kemudian masuk agama Nabi Isa. Let's say waktu itu Nasrani. Karena Islam belum menjadi proper name of religion ya. Kemudian orang-orang kemudian dia jadi penyihir resmi kerajaan dan dia nyembuhin banyak orang, tapi dia nggak mau nyembah raja, nggak mau nyembah Yusuf. Dan Yusuf ini cenderung Yahudi, ya. Dia mengklaim Yahudi, padahal sebenarnya nyuruh orang nyembah dirinya nggak sah keyahudiannya sebetulnya. Tapi secara umum Himyar itu memang Yahudi. Himyar dan Yahudi Yaman banyak, ya. Termasuk nanti Israelia tuh banyak dari Yahudi Yaman. Lanjut, nah kemudian akhirnya dia merasa ini nggak sesuai dengan ajaran dia, maka kemudian mau dibunuh dan nggak berhasil. Dan kemudian kata si pemuda ini, kalau kamu mau bunuh saya maka
ya kamu ambil panah dari panah saya, kemudian eh, lempar saya, tapi sebelumnya bilang Bismillahirrahmanirrahim dan biarkan orang-orang menyaksikan peristiwa tersebut. Maka benar dia lakukan, terbunuh orang-orang masuk Islam semua, masuk yang memeluk agama Nasrani, memeluk agama Nabi Isa alaihissalam ini sebelum Nabi lahir, Nabi Muhammad SAW. Nah, maka marah kan, akhirnya dibakar di got, di parit-parit Ashabul Ukhdud. Peristiwa itu terdengarlah oleh orang-orang Nasrani seluruh dunia waktu itu, sampai beritanya karena itu di Yaman, ke kerajaan Habasyah, kerajaan Aksum waktu itu namanya. Sampai laporan juga bahkan ke Kaisar Bizantium, Romawi Timur, yang merasa nih saudara seagama di Yaman dibantai oleh orang Yahudi, dibakar, maka kontak-kontakan akhirnya kerajaan Aksum yang paling dekat dia bergerak menginvasi Yaman. Jadilah Yaman wilayah kerajaan Habasyah. Kemudian bikinlah ngelihat orang-orang Arab ternyata banyak musyrik, gitu kata mereka orang-orang Habasyah. Banyak musyrik nyembah patung dan seterusnya. Dan haji ke Ka'bah, maka setiap tahunnya itu. Maka dia Abraha bikin gereja tandingan bagus gitu, Al-Qulais di Son'a. Tapi orang Arab nggak tahunya nggak mau. Bahkan orang Arab menghina, mengotori gereja tersebut. Akhirnya marahlah Abraha, kemudian menyerang Ka'bah. Nah, jadi menyerang Ka'bah tujuannya seperti tujuannya karena balas dendam. Yang ketiga, lanjut. Juga kita belajar di situ sebenarnya banyak pengorbanan di sepanjang jalan tuh, banyak Abraha tuh ketemu pimpinan-pimpinan, kemudian juga ini yang paling penting sebenarnya di poin ke-6 itu bahwa Allah ingin orang tuh memuliakan Ka'bah, dan ini juga bukti kenabian Nabi SAW. Ya, kata Al-Mawardi bilang ya bahwa itu dalam tanda kutip seperti mukjizat Nabi sebelum Nabi lahir, atau mungkin bukan mukjizat tapi dalail nubuwah, tanda-tanda kenabian. Seolah-olah Allah mau bilang, ini agama Nasrani Islam ini mungkin agama yang paling benar. Tapi lihat, mereka kalah dengan burung ababil, tentara bergajah. Bukti bahwa nanti agama inilah agama yang akan memurnikan agama Nasrani. Masya Allah, dan banyak lagi sebetulnya, dan bukti bahwa orang zalim ya akan kalah. Meskipun yang dizolimi itu orang nggak benar agamanya. Allah akan bantu orang zalim. Orang yang dizolim. Orang Quraisy waktu itu memang agamanya nggak benar, tapi mereka dizolimi, mau dihancurin, maka tolong. Masya Allah. Next. Kemudian yang benar, beliau lahir kata beliau, kata Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi, beliau lahir menurut Ibn Abil Iz ya, tanggal 10, namun yang masyhur tanggal 12 sebetulnya. Dan itu dikatakan sendiri oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, kata beliau, waqila li ashrin qawlawna minhu. Ada pendapat mengatakan itu 10 Rabiul Awal. Dan ada di kitab Tarikh Ibnu Asakir dan lain-lain. Waqila li thintai asyrata khalat minhu, ada juga yang mengatakan ini pendapat 12 Rabiul Awal. Masa Ali bin Ishaq dengan tegas menyatakan itu dalam Sirah Ibnu Ishaq. Dan penting ya, Takrirat Ibnu Ishaq itu penting, nama ini Muhammad. Karena Ibnu Ishaq ini, Masya Allah ya, beliau orang pertama yang nulis buku sirah utuh. Orang pertama yang nulis buku sirah utuh. Atas perintah Abu Ja'far Al-Mansur, di mana Abu Ja'far Al-Mansur ingin anak-anaknya ini belajar sirah. Gitu, maka beliau manggil Ibnu Ishaq untuk menulis buku sirah. Kan ditulis oleh Ibnu Ishaq buku sirah, tapi ketebalan. Tebal banget sirah Ibnu Ishaq. Tapi luar biasa itu Ibnu Ishaq pakarnya. Imam Malik aja ditanya, dan Imam Syafi'i ditanya mau belajar sirah ke siapa, jawabannya ke Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq kemudian akhirnya meringkas buku tersebut, ya. Kemudian lama-lama nanti orang ada lagi generasi setelahnya meringkas buku beliau, yang terkenal adalah ringkasan Ibnu Hisham. Ringkasan Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Ishaq ini ulama yang wafat tahun 151 Hijriyah. 151 Hijriyah, dan kita semua tahu itu masa-masa itu masa-masa Imam Malik hidup, Imam Abu Hanifah baru meninggal. Kemudian Ibnu Hisham sendiri, Ibnu Hisham wafat tahun 218. Wafat tahun 218 Hijriah. Jadi penting Ibnu Hisham ini kenapa penting? Karena dia sumber primer dalam Sirah Nabawiyah. Dan sumber primer dalam Sirah Nabawiyah ada 3 buku paling besar, paling penting. Sirah Ibnu Ishaq, kemudian Tabaqat Kubra Ibnu Sa'ad ada di kamar saya. Tabaqat Kubra Ibnu Sa'ad. Oke, dan satu lagi Maghazinya Al-Waqidi. Maghazinya 3. Ya, rujukan primer dan lain-lain sebetulnya ada nanti melengkapi, tapi ini 3 di awal sekali, Masya Allah. Oke, intinya Nas Ibnu Ishaq, bla bla dan seterusnya disebutkan.
Jabir bin Abdullah mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan. Jadi pendapat Jabir, pendapat Ibnu Abbas. Wulida Rasulullah SAW amal fili yaumal itsnaini tsani asyara min syahri Rabiul Awwal. Wa fihi bu'its. Wa fihi ulya bihi as-sama wa fihi hajara wa fihi mata. Hadza huwa kata Ibnu Katsir al-Hafidz wa hadza huwa al-masyhur 'inda al-jumhuri wallahu a'lam. Dan ini yang terkenal menurut mayoritas ulama. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih sarannya. Oke, jelas ya. Sebentar saya lihat dulu. Oke. Kemudian lahir di waktu Yaumul Itsnain, ini tadi udah jelas Yaumul Itsnain, udah clear ya Yaumul Itsnain. Mana sih tadi ya? Nih. Yaumul Itsnain udah jelas. Kemudian tulu al-fajri, dari mana dapat tulu al-fajri? Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi, Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Qabla al-Mawridul Hani fil Maulidin Nabawi. Fil Maulidis Sani. Ya. Kata beliau waqad ikhtulifa aidan fi waqti wiladatihi, diperselisihkan kapan beliau lahir waktunya. Hal kan bin nahari aw fil laili, di waktu siang atau malam. Maksudnya siang kalau dalam perspektif para ulama itu adalah sejak subuh sampai maghrib, sejak subuh sampai maghrib. Puasa itu siang. Puasa itu siang. Ini mulai subuh terbit fajar sampai tenggelam matahari. Adapun malam ya berarti sisanya tenggelam matahari sampai subuh. Jadi habis subuh itu sebenarnya nahar, istilahnya dalam syariat. Nahar. Oke, dan kata beliau wal ahaditsu shahihatu dalat ala annahu wulida fi nahar. Hadis-hadis yang sahih menunjukkan beliau itu dilahirkan di siang hari. Buktinya apa? Nabi bilang yaumun gitu. Nabi ditanya tentang puasa Senin. Nabi kenapa puasa Senin Kamis? Tapi waktu itu pertanyaan tentang puasa Senin. Kenapa puasa Senin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena itu saya puasa Senin adalah di antaranya nih, sebenarnya ada jawaban lain, tapi pernah jawab dengan jawaban lain. Aku dilahirkan di hari tersebut dan aku diutus pertama kali Quran turun kepada aku di hari tersebut. Masya Allah. Fihi wulidtu. Nah, di situ apa sih pendalilannya? Itu yaum. Yaum itu adalah ya nahar. Yaum. Buktinya di surat Al-Haqqah Allah bilang sakharha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Gitu kan? Berarti ayam tuh nahar, yaum tuh siang. Tapi ada riwayat lain mengatakan gini, dari Fatimah, anak syahidat. Fatimah binti Abdullah, tapi bukan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa anak syahidat wiladatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan. Beliau menyaksikan kelahirannya Nabi itu malam. Qalat, "Fama syai'un anzur ilaihi minal baiti illa nuwir." So, kalau kau lihat malam itu bercahaya. Wa inilah anzur ila nujumi tadanu hatta ini aqulu la taqana alayya. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya ngelihat ke bintang-bintang itu kayak deket gitu. Sampai saya ngira bintangnya akan jatuh nimpa saya. Itu dari mana dapat fajarnya? Jadi menggabungkan antara hari dan juga ada bintang ya, berarti ya awal terbit fajar. Karena fajar terbit masih ada bintang nggak? Masih kelihatan ke bintang-bintang, teman-teman? Jawab. Di kelas ini harus jawab pertanyaan saya. Harus. Saya nggak mau diem-diem aja. Gimana? Masih dikit-dikit. Masih ada ya. Jadi itu cara menggabungkannya. Jadi antara riwayat ini diriwayatkan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi di sini dengan apa? Dengan bahwa itu hari, ya berarti ketika fajar terbit. Karena itu udah hari dan masih ada bintang. Udah hari dan masih ada bintang. Jadi kemungkinan ya prosesnya antara malam juga ada sedikit gitu ya kan. Namanya orang lahiran. Tapi lahirnya itu tulu al-fajr kita. Oke. Wallahu a'lam. Adapun tanggal Masehinya maka disebutkan oleh Imam As-Suhaili. As-Suhaili ini penting bukunya As-Suhaili. Kenapa penting? Karena beliau mensyarah. Sebenarnya beliau ulama belakangan ya. As-Suhaili wafat tahun 581. Wafat tahun 581. Tapi istimewanya beliau mensyarah Sirah Ibnu Hisham. Tadi saya bilang ya, Sirah Ibnu Hisham itu sirah penting. Kenapa? Karena ada dua alasan.
karena beliau ringkasannya Ibnu Ishaq, ringkasan terpenting ya kalau kira ada ringkasan terpenting Ibnu Ishaq. Ya. Oke. Dan Ibnu Ishaq tadi saya bilang sumber primer Sirah Nabawiyah. Ya, dan yang kedua, Ibnu Hisham ini masih sangat awal. Tadi wafat tahun 213 ya. Sangat awal. Berarti masih generasi Imam Syafi'i 213. Luar biasa, berarti sangat fresh. Tambahan lagi mungkin karena Sirah Ibnu Ishaq itu sempat hilang dari peredaran, dalam artian sedikit sekali manuskrip yang ada, sehingga orang banyak dan terlalu panjang. Mungkin saya sendiri belum baca Sirah Ibnu Ishaq utuh ya, Sirah Ibnu Hisham udah, tapi Ibnu Ishaq belum. Mungkin bahasanya ribet atau kepanjangan atau gimana ya, Allah misal. Ya, maka orang lebih ke Sirah Ibnu Hisham. Dan Sirah Ibnu Hisham dianggap matan. Jadi makanya itu, karena dia ringkasan dari Sirah Ibnu Ishaq, Sirah Ibnu Hisham dianggap matan. Oke, dianggap matan sehingga disyarah oleh Imam As-Suhaili dalam kitab Ar-Raudhul Unf. Kata beliau gini, wa dzakaru anal fil ja'a bla 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 seterusnya. Mulida ba'da majil fili bi 50 yawan wa huwa al-akthar wal ashhar. Wa ahli hisab yaquluna wafaqa mauliduhu min asyhuri syamsiyati Naisana. Itu bertepatan dengan bulan Masehi, itu bulan Syamsiyah, bulan surya matahari ya. Itu itu bulan Naisan. Fakanatul isyrina madad minhu, ini tanggal 20 bulan Naisan. Ya. Oke. Dan ini biar tahu Naisan, biar jadi bulan Suryani aja. Jadi dulu orang Roma Bizantium yang ada di Syam itu namanya mereka Arabkan gitu, nama bulannya. Enggak Arab banget sih sebetulnya, bahasa Suryani ya. Dekat dengan bahasa Aramaik. Jadi mereka nggak pakai Oktober, November. Walaupun itu setara, cuma tinggal kayak bulan Saka dengan bulan Hijriah aja. Sebenarnya sama, cuma beda nama bulan. Ini juga mereka gitu. Yanayir misalnya Januari itu Kanun Atsani. Februari Syubbat. Maret itu Azar. April Naisan. Mei Ayar. Juni Muzairon. Juli Tammuz. Kemudian Agustus Ab. September Ailul. Oktober Tishrin al-Awwal, November Tishrin al-Thani, Desember Kanun al-Awwal. Kayak gitu. Kanun al-Awwal, Kanun al-Thani, Syubbat, Azar, Naisan, Ayar. Ini Naisan ya. Naisan April. Sampai hari ini orang-orang di Suriah masih banyak pakai bulannya. Namanya. Oke. Kemudian apa hikmahnya kira-kira beliau lahir bulan Rabiul Awal? Kenapa nggak bulan Ramadan, nggak bulan Rojab gitu kayak atau apa ya? Disebut oleh Ibnu Hajj. Ibnu Hajj penulis kitab Al-Madkhal ya. Kalau bulan Rabiul Awal bahasan Maulid, tentu akan keluar nama Ibnu Hajj. Tentu kalau ilmiah diskusinya ya, akan keluar nama Ibnu Hajj dalam kitab Al-Madkhal. Karena Ibnu Hajj ini dalam kitab Al-Madkhal dikutip utuh oleh Imam Asyuti. Dalam kitab Al-Hawil lil Fatawi, Imam Asyuti itu bikin bahasan khusus tentang merayakan Maulid Nabawi dan beliau kutip utuh tulisannya Ibnu Hajj. Enggak. Tulisannya Al-Faqihani. Beliau kutip tulisannya Al-Faqihani. Maaf. Dan beliau kutip banyak juga dari Ali Jari Ibnu Hajj. Kalau kutip berapa di kitab Al-Madkhal. Al-Madkhal 3 jilid ya. Nah, itu tentang hal-hal konsep hal-hal baru dalam agama seperti itu ya. Ibnu Hajj. Imam Suyuti kemudian mengomentari ya. Nah, tapi beliau kutip dari Ibnu Hajj, beliau bawakan faedah bagus. Yaitu apa? Fa in qila mal hikmatu fi qawli alaihi salatu wassalam Mauliduhul karim bi syahri Rabi'il awwal wa yaumil itsnain wa lam yakun fi syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kenapa enggak bulan Ramadan? Kenapa enggak Lailatul Qadar? Kenapa enggak di bulan Hurum, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram? Kenapa enggak nisfu Sya'ban? Kenapa enggak hari Jumat atau malam Jumat? Nah, ini pertanyaan gitu ya. Pernah mikir gitu kan? Atau beliau jawab min arba'ati awjuhin. Nah, jawabannya ada 4 sisi. Yang pertama, bahwa di hadis ada hadis tentang penciptaan alam semesta kan 6 hari visitati ayamin. Ada hadis menjelaskan bahwa Allah menciptakan tanaman-tanaman dan seterusnya itu di hari Senin ya, buah-buahan itu hari Senin. Maka seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu adalah giza ya, kelahiran beliau giza bagi manusia, bagi peradaban, adalah sumber kehidupan bagi peradaban. Sebagai makanan kita butuh, begitu ya Rasul kita butuh. So,
Asan yang kedua, anna fi lafdhi Rabi' isyaratan wa tafa'ulan hasanan binisbati ila istiqamati. Jadi Rabi itu artinya apa Rabi? Musim semi, spring. Dan memang dulu awal orang Arab menyebut-nyebut atau menamakan nama bulan itu spring, musim semi. Memang ya pada akhirnya bulan Hijriah itu nggak sinkron dengan musim. Akan bergeser. Ramadan kadang musim dingin, kadang musim panas. Kadang musim ya geser. Tapi awal orang Arab bikin nama bulan itu Rabiul Awal musim semi, spring. Maka mereka namakan Rabiul Awal musim semi pertama, Rabiul Akhir atau Tsani musim semi lanjutan atau bulan semi lanjutan seperti itu. Nah, spring itu kan masya Allah ya, bulan apa ya? Musim orang bahagia, bunga berkembang, tanaman tumbuh lagi. Jadi kesannya lahirnya Nabi SAW adalah bak musim semi bagi peradaban Indonesia. Seolah-olah 500 tahun setelah peninggalan Nabi Isa itu adalah musim dingin, tidak ada kehidupan, ya atau kehidupan susah. Gimana tidak? Maka kemudian musim semi dengan lahirnya Rasulullah. Allahumma sholli alaihi wasallam. Al-thalith anna fasla Rabi' a'dalul fusuli wa ahsanuha. Wa syari'atu a'dalu syara'i wa asma. Juga karena musim semi itu musim yang paling enak. Orang kalau tanya, kamu suka apa? Musim panas? Wah, gerah. Musim dingin? Wah, kedinginan. Musim autumn, musim apa? Musim fall, musim gugur ya somehow dingin juga sih, dingin juga. Dan kurang cerah. Tanaman-tanaman warnanya kecoklatan, suram, walaupun indah juga dalam beberapa sudut pandang ya, artinya ketika perubahan warna. Tapi ujung-ujungnya coklat, kemudian gugur lagi. Gugur kan nggak enak gugur. Tapi spring, wow, tumbuh. Dan cuaca pertengahan. Maka begitu juga. Syariat Nabi Muhammad SAW itu pertengahan. A'dalul syara' wa asma. Arab yang keempat, anal ani penting. Anal hakim subhanahu arada an yusyarrifa bihi zaman alladhi wulida fihi fala wulida fil awqatil mutaqaddimi dzikruha la kana qad yutawahamu annahu yatasharrafu biha. Jadi gini. Ibnu Hajj dinukil oleh Imam Asyuti, Allah pengen lahirnya Nabi itu yang membuat bulan Rabiul Awal istimewa. Yang membuat hari Senin istimewa. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi Allah ingin kelahiran Nabi lah yang membuat Rabiul Awal dan hari Senin istimewa. Gitu. Bukan kalau Nabi lahir di Ramadan, mungkin saja akan terbayang Nabi itu istimewa karena lahir di bulan Ramadan. Gitu. Paham nggak? Kan Ramadan udah istimewa. Nabi lahir di situ misalnya, contoh. Dan memang ada pendapat gitu. Tapi sangat lemah. Maka mungkin ada yang membayangkan, oh, Nabi itu istimewa ya karena lahir bulan Ramadan. Tapi nggak maunya adalah bulannya itu istimewa karena Nabi, bukan Nabinya istimewa karena bulan. Paham nggak maksud saya? Atau paham nggak maksud Ibnu Hajj? Nah. Paham, Paham. Paham, Ustaz. Paham ya? Insyaallah. Itu lebih menunjukkan lebih istimewa kan? Oh. Gitu. Allah misal. Kemudian tentang ayah beliau wafat ada di Al-Mustadrak Al-Hakim ya. Hadis riwayat Al-Hakim beliau sahihkan. Itu kata Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas ini ya. Tufi abuhu wa ummuhu hublabih. Tufi Nabi ya, ayahnya Nabi wafat dan ibunya lagi hamil mengandung Nabi SAW. Hadza hadis sahih ala syarh Muslim. Falam yafid. Lanjut, wa ba'da amaini qada Fatimah ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun li ummihi wa 'adat bihi li ahliha kama aradat fa ba'da syahrayn shiqaqu batni wa qila ba'da arba'in min sin. Wa ba'da dan setelah amaini 2 tahun, jadi 2 tahun setelah Nabi lahir maksudnya. Qada Fatimah Nabi di sapi. Qada asbah menjadi. Fatimah di sapi. Ja'at datang bihi membawa beliau, murdi'uhu wanita yang menyusui beliau, salimah dalam kondisi beliau sehat. Halimatun, siapa nama yang menyusui beliau? Halimah. Bawa ke siapa? Li ummihi, pada ibu beliau, Aminah. Wa adat dan kemudian Halimah kembali lagi. Bihi membawa Nabi SAW li ahliha ke keluarga beliau di Bani Sa'ad, kama sebagaimana arodat dikehendaki oleh
Halimah atau dikenaki ibu. Fa ba'da syahraini, maka ba'da setelah syahraini 2 bulan setelah itu, insyiqaqu batnihi, insyiqaqu terbelahnya batnihi perut beliau, dada. Ya itu kena perut sedikit mungkin. Waqila ba'da arba'in min sini, waqila dan konon dikatakan kejadian membelah dada beliau tersebut ba'da setelah arba'in 4 tahun min sinihi, min dari sinihi usia beliau. Oke, kita lihat. Jadi Rasulullah SAW itu disusui oleh Halimah. Nama Halimah, Halimah binti Abdillah. Atau orang bilang Halimah binti Abi Dhu'aib. Di sini dalam Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani itu riwayat dibawakan oleh beliau. Jadi teman-teman penting ketahui ya bahwa sirah nabawiyah itu enggak katanya, tapi ada sumber-sumber primernya. Kadang sumber primernya buku-buku sirah aja, dan kadang buku sirah plus buku-buku hadis. Gitu ya, penting. Jadi dan insya Allah saya berusaha setiap ada isu pembahasan saya carikan sumbernya. Saya screenshotkan bahkan dari bukunya. Insya Allah saya berusaha seperti itu biar kita yakin kok ini sirah ini nggak cuma katanya. Dan itu bedanya, itulah Islam, Masya Allah ya. Dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kalau yang lain jangankan sirah Nabi, kitab sucinya saja agama lain atau apa yang disebut agama oleh orang lain itu kitab sucinya saja tidak bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya secara akademik. Al-Quran, sirah nabawiyah, Masya Allah. Oke, jadi dalam Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani ulama klasik sekali ya, 360, meriwayatkan, dan ini sebenarnya diriwayatkan juga ulama-ulama lain. Habis saya bawakan At-Tabarani karena mungkin yang paling enak riwayatnya saya bawakan, yaitu bla 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 disebutkan ya. Oh ya, ini penting. Mu'jam Kabir tuh karena Mu'jam namanya. Itu buku hadis tapi kayak buku kamus ya. Kan absen. Berdasarkan absen. Namanya Mu'jam, itu ciri khasnya. Jadi nyari dan berdasarkan periwayat rawi a'lah, periwayat tertinggi. Oke, intinya lanjut kita ke sini, intinya bla 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 sampai ke siap. Ya intinya Masya Allah, singkat cerita Nabi SAW ketika lahir, Nabi disusui dulu oleh ibu beliau, tentu saja. Kemudian juga disusui oleh pembantu beliau, untuk ibunya. Yang kemudian Nabi SAW setelah itu dicarikan oleh ibunya, ibu susu. Dan orang Arab punya tradisi seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Setidaknya 3 alasan utama. Ini sebenarnya disebutkan di akhir sih. Tapi simpelnya adalah 1, karena orang Arab itu ingin dengan istrinya, ingin aja, nggak mau istrinya direpotkan dengan anak, mau ya senang-senang dalam tanda kutip dengan istrinya, agar istri fokus dengan suami. Nah kalau ngurusin anak ya kurang fokus. Maka orang kaya, dan ini kebiasaan orang kaya aja ya, kebiasaan semua orang Arab di Mekah, orang kayanya itu mereka carikan ibu susu, kemudian selama 2 tahun dikasih gitu ya. Dan wallahualam bisawabnya disebutkan dalam buku-buku ya, saya nggak mengarang. Yaitu karena kalau ibu menyusui, ibu itu sendiri menyusui, itu gimana ya, fisiknya agak gimana gitu, jadi dari sebelumnya, you know lah what I mean. Maka mereka mau istri tetap prima secara fisik, prima secara waktu, maka oke lah anaknya dibawa orang disusui. Maksud saya ya. Yang kedua karena Mekah itu tempat orang banyak datang, enggak hari ini aja, zaman dulu begitu juga, orang dari berbagai daerah datang. Orang Arab, Bani Hawazin, Bani Sa'ad, Bani Tamim, Bani Khuda, semua datang. Khuda datang ya, ke Mekah. Dan dialek mereka agak beda, bayangin. Seperti misalnya Jakarta. Datang orang Sunda, orang Medan. Coba saya tanya, orang lahir di Jakarta bisa bahasa daerah apa? Umumnya orang Jakarta tuh bisa bahasa daerah apa? Tahu, Ustaz. Enggak, bahasa Indonesia orang Jakarta mah. Orang bahasa Indonesia susah. Kenapa? Karena di Jakarta itu isinya orang berbagai daerah datang, susah. Sama teman-teman saya di Balikpapan atau mungkin kalau ada orang Balikpapan saya pikir Balikpapan itu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena terlalu banyak pendatang.
Gitu. Kalau mau bahasa daerah tuh nggak di kota-kota yang isi banyak. Gitu. Nah, maka gitu. Jadi nanti anak kecil tumbuh, dia bingung bahasanya nggak bagus. Maka dibawa ke kabilah-kabilah luar Mekah, kabilah Bani Sa'ad, Bani Huzah atau seterusnya, itu agar apa? Fasih lisan. Fasih lisan. Dan bahkan Nabi sendiri nanti ketika sudah besar bilang, bagaimana aku tidak fasih? Aku dari Quraisy dan aku tumbuh di Bani Sa'ad. Ya, jadi Bani Sa'ad, Bani yang bagus, Pak. Jadi dari sisi bahasa, penting ya, paham maksud saya. Soalnya gini, teman-teman pengen anak bahasa Jawanya bagus. Ya jangan taruh Jakarta tumbuhnya nggak bagus bahasa Jawanya. Meskipun di rumah kita mau bahasa Jawa, sama teman-teman nggak bahasa Jawa. Bawa ke kemana? Ke kampung gitu misalnya. Yang ketiga adalah dari sisi ekologi, kesehatan lingkungan. Itu bahwa di Mekah tuh karena banyak orang nyembelih, banyak orang dari mana-mana, ya higienitasnya kurang dan banyak orang macam-macam lah. Apalagi dulu belum ada vaksinasi dan seterusnya. Jadi penyakit banyak. Memang gitu, banyak penyakit di Mekah. Maka mereka ingin udaranya yang sehat, yang segar dan kuat, dan tanahnya lapang luas sehingga kuat badan anaknya di bawah mereka. Singkat cerita, Halimah datang ke Mekah. Halimah kondisinya kering kerontang, dia sedang punya anak. Memang harus punya anak ya. Supaya bisa nyusuin orang harus punya anak, harus sedang punya anak. Paham ya? Karena kalau gimana kita ada perempuan bisa menyusui orang kalau dia sendiri tidak sedang punya anak, itu susah, ya kan? Maka memang gitu, selalu mereka sedang punya anak, kemudian baru datang sambil nyusui. Jadi nanti nyusuinya paralel, anaknya sendiri dan anak yang orang itu datang. Tapi semua dapat, teman-temannya dari Bani Sa'ad datang ke Mekah, semuanya dapat, udah dapat klien, dia belum dapat klien. Wah gimana nih? Gitu, saya lagi juga lagi kering, dia sendiri kering, aduh gimana, malu juga. Ontanya, susu kambingnya sedang kering, aduh. Datang kemudian Aminah nawarkan, terus dibilang, ini anak yatim nih, pada nggak mau teman-temannya tadinya. Anak yatim kan, anak yatim itu apa, nggak ada ayahnya kan, yang bayar itu kan ayah, mereka pikir gitu ya, standarnya yang bayar ayah, kalau yatim ya bayarnya murah dan seterusnya. Maka tapi kata Halimah, ya udahlah ambil dulu lah daripada nggak sama sekali. Ternyata ketika dipegang berkah, susunya jadi banyak, hewan tunggangannya utangnya jadi cepat, berkah, senanglah dia dan seterusnya. Allah. Kemudian 2 tahun dibalikin ke ibunya karena senang dengan Nabi Muhammad SAW, maka request, tolonglah izinkan dengan kami 2 tahun lagi. Nah, kemudian di situ ada peristiwa pembelahan yang disebutkan di sini, ada peristiwa pembelahan di tahun kedua setelah itu. Jadi awal tahun ketiga kan 2 tahun sapi, terus 2 bulan setelahnya, riwayatnya di sini ya, itu dibelah. Nabi SAW lagi main, kemudian datang malaikat di antara malaikat Jibril, kemudian membelah dada beliau SAW. Nanti ada hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik bilang, saya melihat bekas jahitan dalam dada. Ini kita gimana Bang Bilal? Saya tadi kepotong, mulai hakikinya tuh nggak jam 4 tadi. Oke. Kepotong segala-gala. Tolong kasih. Mungkin dilanjut 10 menit lagi ya, Syekh. Ada injury time. Injury time kalau ada cedera, ada apa, macam-macam kan, ada berantem kan. 10 menit aja kali ya, Syekh. Nggak nyampe insya Allah. Lanjut. Ada juga mengatakan riwayat lain 4 tahun. Ya, di belahnya itu 4 tahun. Itu riwayat ada di Tabaqat Kubra nih. Ibnu Sa'ad yang tadi saya sebut. Beberapa pelajaran dari peristiwa ini adalah yang pertama, berkahnya Nabi SAW. Membawa berkah bahkan sejak beliau kecil. Ya, Masya Allah. Tadi sudah saya sebutkan, susunya tadinya sedikit, Halimah jadi banyak, kambingnya tadinya sedikit, susunya jadi banyak, jadi gemuk. Dan ini pemulihan untuk Nabi dan pemulihan untuk yang memuliakan Nabi. Jadi bayangkan, Halimah ya memuliakan Nabi, maka Allah muliakan. Padahal masih kecil, maka jadilah kita orang-orang yang memuliakan Nabi, Allah berkahi. Kemudian juga Allah memilihkan ya yang terberkah, yang termulia bagi sana. Kemudian juga pentingnya kampung, pentingnya Badiah. Jadi kita juga sampai hari ini juga kita tahu lah bahwa kalau di daerah, di kampung gitu ya, itu udara lebih sehat, tanahnya lebih luas untuk anak olahraga, aktivitas fisik lebih bagus gitu ya. Masya Allah. Sampai sekarang masih. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali disebutkan oleh Syekh As-Salabi juga menyebutkan hal tersebut penting sampai hari ini. Adapun jadi anak harus dikuatkan fisik. Biar yang anak
Jangan lari, jangan loncat, jangan manjat pohon. Nah, itu nanti anaknya tidak kuat. Ya, biarkan. Itu kita ada pengawasan, tapi dan Nabi SAW juga di sini watal Rasulullah fi badiyati bani Sa'ad al-lisan al-arabiyyil fasih. Al-lisan al-arabiyyil fasih. Belum belajar bahasa. Juga penting berarti anak belajar bahasa yang fasih. Maka kalau bisa orang tua ke anak kalau mau ngajarin, ya ajarin bahasa daerah, ajarin bahasa daerah yang betul. Kalau mau ngajarin bahasa Indonesia, ajarkan bahasa Indonesia yang betul, yang fasih, yang bagus. Gitu. Jangan ajarkan bahasa-bahasa jelek, bahkan mungkin sebisa mungkin hindari bahasa-bahasa gaul gitu, kepada anak. Kemudian juga tentang masalah pembelahan dada, hikmahnya adalah diantara disebutkan di sini untuk menunjukkan pembersihan Nabi SAW yang taatnya juga secara fisik. Ya, jadi tidak hanya secara maknawi, tapi secara fisik, tidak hanya secara abstrak, tapi juga secara konkret. Wallahu a'lam. Nah, itu selesai materi. Silakan kalau mau dibuka sesi diskusi. Jazakumullah khairan Ustaz Fajri atas pemaparan materinya. Mungkin kita lanjut ke sesi diskusi ya, tanya jawab. Ustaz Fajri mungkin berapa pertanyaan Ustaz? 3 pertanyaan cukup. Nanti secukupnya. Oke. Ada pertanyaan 3 sumber sirah, sirah Ibnu Ishaq, Tobat Kubur Sa'ad, satu lagi apa? Maghazi al-Waqidi. Kita judulnya Al-Maghazi. Al-Maghazi. Al-Waqidi. Tapi ini yang paling tidak begitu diandalkan. Tapi ya boleh lah. Yang paling diandalkan Ibnu Ishaq, terus Tobat Kubur Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad komplit malah, nggak cuma Nabi. Sahabat-sahabat gitu, luar biasa. Slide-nya bisa didapat di mana? Saya kirim sekarang. PDF tapi ya, saya nggak kirim PPT. Insya Allah. Ada lagi silakan. Kalau mau tanya lisan boleh. Ayah Nabi wafat saat usia Nabi di kandungan berapa? Tidak tahu saya. Tidak tahu dan riwayatnya belum dapat. Setelah nggak yakin. Seperti pernah baca, bilang itu nggak yakin. Tapi usia ayahnya 25 tahun. Usia ayah beliau 25 tahun. Jadi ayah beliau wafat usia 25 tahun. Wallahu a'lam. Jadi memang mereka seperti itu. Nabi hubungannya dengan keutamaan Nabi lah di bulan utama. Oh, jadi gini. Ya hari Senin, di hari Senin. Jadi hari Senin itu dalam hadis tentang penciptaan alam semesta, hari Senin hari penciptaan buah-buahan tanaman. Maka Nabi SAW dilahirkan hari Senin. Hikmahnya ya tentu hikmahnya para ulama cari-cari hikmahnya adalah seperti itu. Wallahu a'lam. Sebentar, di mana ya? Sebentar. Bang Wilan, kenapa saya nggak bisa memunculkan Zoom-nya? Sebentar. Ini udah bisa lagi. Oke. Saya mau kirim file sebetulnya. Oke. Nggak bisa. Bisa kirim file. Iya, biasa bisa kirim file. Oh, cuma mungkin pakai chat ya. Sebentar. Kenapa? Apa hikmah Nabi lahir? Bagaimana cara mencintai Nabi yang benar? Banyak caranya, tapi yang paling utama itu dengan mengikuti sunnah. Dan itu yang pada akhirnya semua jawaban akan berujung pada mengikuti ajaran Nabi SAW. Dalam kitab Al-Qaidul Arba disebutkan 4 makna syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, disebutkan ta'atuhu fi ma'amar, mentaati Nabi SAW dalam hal yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau sabdakan, beliau kabarkan, wa istinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak menyembah Allah kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Itu 4 bentuk pengawalan cinta Nabi SAW disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Qaidul Arba.
dan ulama-ulama sebutkan, tapi itu cukup. Pada akhirnya simpulannya di Tayang hikmah lahir tahun gajah tadi disebutkan bahwa jadi dunia tuh kan akan tersorot ke situ, itu peristiwa besar. Kalau ada CNN waktu itu, CNN akan beritakan berita besar itu. Kalau Ashabul Ukhdud aja peristiwa nyampe ke Bizantium, maka peristiwa tahun tentara bergajah nyampe juga, gitu ya. Maka orang pandangannya akan menyorot ke Mekah. Wih, Mekah masuk. Jadi istimewa sekali ya. Ternyata setelah itu lahir Nabi. Ya, jadi orang ketika ada apa di kota ini, jadi mikirkan gitu, ada apa? Kok bisa tentara bergajah sekuat itu dikalahkan burung-burung kecil? Ada apa kota tersebut? Nah, gitu. Jadi Nabi lahir. Nah, seperti itu ya, Allah besar. Kenapa Nazim tidak mencantumkan di Buswan Thaibah? Karena istilah ya karena Nazim ya 100 bait kalau ditambahin semua jadi 1000 bait kayak Alfiya al-Iraqi. Tapi kalau mau belajar lebih detail di Alfiya al-Iraqi, guru kami Ustadzul Qarnain, beliau mensyarah ada di YouTube dan dulu pengajiannya live ya di Jakarta Selatan. Ya di Jakarta Selatan ya, pengajian di Pultangan. Terakhir itu di Masjid Ibnu Abbas. Itu belum mengkaji Alfiyah Sirah al-Iraqi. Alfon tadi Al-Hasyr ayat berapa? Al-Hasyr ayat wal khaliqul bari'ul musawwir lahu asmaul husna 27 berarti. Apa dari faedah terakhir tentang 23 ya? Apa faedah terakhir tentang disapinya Nabi SAW kemudian dibawa? Oke, bisa nggak kita ngamalin anak dibawa ke daerah disusun orang? Bisa aja. Bisa. Apa mungkin cocok di negeri Yaman? Oh, Nabi kan nggak di Yaman, Nabi di Arab Saudi dan Bani Sa'ad bukan di Yaman, Bani Sa'ad masih Arab Saudi juga. Tapi ya Yaman cocok ya, cocok. Saya belum pernah ke Yaman, tapi kalau baca-baca tentang Yaman, dapat info tentang Yaman dan guru-guru kami juga sebagian lulusan Yaman, ini cocok ya. Di Indonesia insya Allah cocok. Cuma masalahnya ada nggak yang menyusui itu yang budaya tersebut ada nggak di Indonesia? Apa agama anak-anak Abdul Muthalib? Beragam. Nanti kita belajar, nanti kita lihat Abdul Muthalib anaknya ada yang masuk Islam, ada yang enggak. Insya Allah nanti saya singgung ketika bahas masuk Islamnya Hamzah. Oke. Apakah cara mencintai Nabi bisa dengan banyak template Nabi? Menurut sebagian ulama bisa, menurut sebagian ulama nggak bisa. Kalau dengan membaca memeladani sirah, ijma ulama itu bisa. Bagaimana Ustaz mengenai beberapa ulama? Ya, semua ulama sepakat itu bid'ah, semua sepakat. Cuma beda pendapat apakah bid'ah yang boleh atau bid'ah yang nggak boleh. Itu ya. Semua sepakat itu bid'ah. Semua sepakat itu tidak diamalkan oleh as-salafus saleh, cuma berbeda pendapat apakah itu yang boleh atau enggak. Dan itu kembali ke konsep pembagian bid'ah itu sendiri, kan ulama beda pendapat. Konsep bid'ah itu sendiri kadang secara perluasan makna bid'ah, penyempitan, itu bisa lihat lah dalam buku ulama syarah Sahih Muslim gimana Bro Imam Abdul Salam, Ikhtilaf Syaratul Mustaqim Syekhul Islam, Al-Irtisam Asy-Syatibi itu didiskusikan. Termasuk tadi saya bilang kitab Al-Madkhal karya Ibnu Hajj. Ulama sepakat itu bid'ah, cuma beda pendapat apakah bid'ah yang boleh. Kira dia bilang kok ada bid'ah boleh. Memang sebagian ulama menyebut beberapa hal yang boleh dengan bid'ah. Jadi diperluas. Allah bisa seperti itu. Oke, cukup. Sudah 17.10. Karena waktunya udah lewat juga, jadi untuk pertemuan pertama Daurah Al-Urjuzah sampai sini saja ya. Jazakumullah khairan atas Fajri atas jawabannya dan teman-teman atas pertanyaannya. Terima kasih juga Ustadz Al-Masyah ya, yang udah menyiapkan. Ya, terima kasih Ustadz Al-Masyah. Dari Anda pribadi mewakili panitia ya. Anda mohon maaf. Gak apa-apa, tapi nggak boleh diulang ya. Atas kesalahan teknisnya. Dari Anda sendiri sebenarnya Anda cuma pakai akun yang diberikan yayasan, tapi Anda kira ya enggak, itu miskom kayaknya. Iya, sih. Jadi mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Bilal dan teman-teman. Pamit dulu.